Laura adalah seorang gadis polos dan pendiam yang merantau ke kota demi pendidikan. Tak punya siapa-siapa, ia menjalani hari-hari di kampus dengan sepi, hingga kelompok mahasiswa mendekatinya. Lala, Saras, dan Ayaka mengajaknya bergabung dalam kelompok mereka, membuat Laura merasa akhirnya ia memiliki teman. Namun, pertemanan yang ia harapkan tak seperti bayangannya. Di balik tawa dan kebersamaan, Laura perlahan menyadari bahwa kehadirannya dimanfaatkan. Setiap tugas kelompok yang ia kerjakan hampir sendiri, sementara yang lain sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Ketika ia mulai lelah dan mencoba bersuara, suaranya dianggap berlebihan, hingga akhirnya emosi yang lama ia tahan meledak. Ia menyadari bahwa bertahan dalam lingkungan yang tidak menghargai hanya akan melukai diri sendiri. Di tengah keterpurukan itu, hadir Kinan, seorang teman yang benar-benar peduli dan tidak meminta Laura menjadi lebih dari yang ia mampu. Laura adalah anak yang sangat lugu, jauh dari keluarga hanya untuk menempuh pendidikan di kota ini. Dia tidak memiliki seorang teman, tapi ada sekelompok orang yang mulai mengajaknya berteman. Bentar. Iya deh. Apa aja sendirian? Ada teman ya? Hai, Oi. aku. Ya iyalah, siapa lagi emang? Ada apa? Kamu anak kelas mana? Kelas E. Sekolah sama bareng aja, bareng. Yuk, ke kelas. Teman-teman, karena ada tugas presentasi, maka kalian bentuk kelompok dengan beranggotakan 4 orang ya. Boleh. Kamu udah dapat kelompok belum? Kalau belum, gabung sama kita aja. Iya udah boleh. Teman-teman, karena saya hari ini ada rapat sebentar, silakan mengerjakan tugas ini bersama kelompok kalian ya. Materi apa sih ini? Laura. Kerjain ya. Lo ngerti kan materi ini? Iya, kalau butuh bantuan, kabarin aja. Bilang sama kita. Iya, nanti kita bantuin kalau niat. Laura, kamu mau mana? Aku mau ke kelas. Kali dulu yuk, temen aku. Kamu mau ke KTP ya? Ya udah kita. Kamu bantu makan apa? Ada rekomendasi nggak? Aku sempat lihat tempat bagus sih. Kamu mau nyoba? Tapi kamu udah buat tugas universitas di sana? Tugas. Iya, ada tugas. Kamu ya kebiasaan setiap tugas lupa. Ya udah, ini nanti kasih tahu aku ya. Ada. Laura buat cemilan. Ya, kamu mau? Ambil aja. Boleh sih, tapi nanti ya, aku masih kenyang. Ya udah. Ada yang duduk di sini nggak? Nggak ada kak, duduk aja. Kasih. Ya. Ada yang mau tolongin hidup aku nggak? Aduh, badan udah mau remuk nih. Roker kamu nggak selesai ya? Broker mah aman, cuma aduh kepengurusannya. Nggak usah tak, ada yang nggak mau kerja lah. Sibuk lah, inilah, itulah. Guys. Sorry kelas. Soalnya aku habis ada rapat UKM. Sorry banget ya, sorry. Sibuk banget sih, jadi telat kan? Kita nggak punya waktu buat materi seribet dan sebanyak ini. Presentasi itu tinggal beberapa hari lagi loh. Tapi Pak Joko tuh serem banget ya. Masa baru masuk udah ngomongin UTS, UAS. Bener sih. Dengar semester lalu nilainya yang A.
Cuma 3 orang. Santai, nilai itu bonus. Yang paling penting kita survive dulu. Mending makan nih, makan, jadi bisa mikir. Hai semuanya, aku boleh ikutan gabung nggak? Hai kita. Ayo boleh, duduk aja. Thank you. Guys, kita mau ngerjain tugasnya kapan? Nah, tadi aku udah baca-baca sih. Kamu biasa ngerjain paling cepet kan? Ya iya sih, tapi kan aku agak full minggu ini. Aku bisa sih, tapi aku nggak mau desain slide. Soalnya kan ribet ya, kayak harus pilih warna gitu ribet, aku nggak mau. Kasih nanya aja, katanya dia jago. Yaudah, gue deh yang paling kreatif, yaudah gue kerjain deh ntar. Oke, kita tinggal masukin poin-poinnya ke slide. Nah, kamu tolong ya, mulai dari bab 2 sampai bab 5. Bab 2 sampai 5. Banyak juga ya. Gak apa-apa, Ra. Kamu kan paling cepet ngerjainnya. Aku bantu nanti. Mungkin. Udah, aku siap kok buat nyemangatin kalian. Aku kayak ngantuk banget deh. Aku semalam habis begadang nonton film. Jadi aku aja yang ngerjain semua materi. Bukan gitu, Ran. Karena kan kamu yang paling ngerti materinya. Lagi pula, kalau kita semua nih yang ngerjain, bisa hancur, bisa salah. Kamu kan udah dapat topik ini di semester lalu, iya kan? Iya, Ra. Kamu paling ngerti. Jadi aman lah kalau kamu yang kerjain. Tuh, kamu tuh MVP kita. Tenang aja, anggap aja ini latihan buat kamu jadi dosen besok. Kalau gitu, ya udah. Aku coba kerjain. Aku udah rangkum semua materi ya, dari bab 2 sampai 5. Kalian cek aja, slide-nya juga udah aku rapiin kok. Oke. Oke kok, paling nanti diganti warna aja dikit. Ya nggak usah ribet juga lah. Keren sih, Ra. Tapi kamu bisa nggak bantuin aku buat ngerjain praktis juga? Sama itu, habis ini lo bantuin gue buat video ya. Easy kan buat lo? Easy lah, bikin video doang kok. Tunggu, ini tugas kelompok kita aja belum dibagiin. Kalian benar-benar baca nggak sih? Ya, kita percaya aja sama kamu. Kamu kan paling ngerti. Dari kemarin aku kerjain sendiri. Kalian cuma nambahin nanti sama nyuruh-nyuruh. Santai aja dong, kan kita semua sibuk. Sibuk. Kalian sibuk. Sibuk scroll TikTok. Sibuk rebahan. Sibuk minta tolong. Tapi giliran diminta bantuan malah ngilang. Kalian nyadar nggak sih? Gak usah drama deh. Jadi orang Main lembut. nih. Aku bukan pelayan kalian ya. Aku gabung kelompok ini karena mau pengen temenan, bukan pengen dijadiin mesin buat bantu-bantu kalian. Ya ampun Laura, lebay banget sih. Gitu aja marah. Drama banget. Iya, aku lebay. Karena kalian gak pernah tahu gimana rasanya dimanfaatin sama orang yang aku punya teman. Kalian begini terus, aku mending pergi deh. Drama ih. Kamu udah ungkapin semuanya. Ya, akhirnya. Tapi sakit gitu. Mereka rugi dan kamu mulai sekarang berhak untuk milih siapa yang layak ada di sekitarmu. Makasih ya, karena nggak nyuruh aku buat jadi yang lebih dari yang aku bisa. Lihat ini, lucu banget kan mukanya. Mirip siapa sih namanya tuh?
bagus banget, bagus banget. Iya kan? Ajarin dong. Mirip siapa gitu ya? Bagian ini kamu jago banget buatnya. Ajarin aku ya. Oke. Tapi gantian ya kan nanti kamu yang bikin kopernya. Oke. Nih, Udah. makan. Banget. Enak loh. Kita mulai dari mana ya? Bentar, aku masih cari referensi. Laura biasanya yang ngerti. Ini susah. Laura udah nggak mau bareng sama kita lagi ya? Dia beneran marah kah? Tapi kayaknya emang kita keterlaluan sih. Sekarang baru kerasa kalau tanpa dia jadi berat banget tugasnya. Dulu aku pikir bertahan adalah bukti bahwa aku teman yang baik. Tapi ternyata tidak semua yang kita pertahankan layak untuk tetap ada. Aku akhirnya belajar bahwa melepaskan hubungan yang tidak sehat bukan berarti gagal. Melainkan tanda bahwa aku mulai menyayangi diriku sendiri. Karena dari sana, aku bisa memberi ruang untuk bertemu orang yang benar-benar menghargai aku apa adanya. Dalam kisah ini, hubungan sosial antara Laura dan teman-temannya dapat dijelaskan melalui social exchange theory. Teori ini menyatakan bahwa setiap hubungan sosial terjadi atas dasar pertimbangan untung dan rugi. Seseorang akan bertahan dalam sebuah hubungan jika ia merasa mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan apa yang telah ia berikan. Dalam konteks ini, keuntungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dianggap bernilai oleh individu tersebut, baik secara materi maupun non-materi. Sedangkan kerugian atau pengorbanan adalah segala hal yang harus dikorbankan atau diberikan demi mempertahankan hubungan tersebut. Dengan kata lain, keuntungan merupakan hasil dari imbalan dikurangi dengan pengorbanan. Jika hasilnya positif, hubungan cenderung dipertahankan. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka kemungkinan besar hubungan akan ditinggalkan. Dan kisah ini juga menggambarkan penerapan teori relasi pertemanan. Teori ini menekankan bahwa sebuah pertemanan seharusnya didasari oleh kesetaraan, kepercayaan, dan dukungan emosional yang tulus. Persahabatan yang sehat bukan hanya tentang sering bertemu atau sering bekerja bersama, tetapi lebih kepada bagaimana kedua belah pihak sama-sama merasa dihargai, aman, nyaman, dan didukung dalam keadaan apapun. Tidak ada dominasi satu pihak, tidak ada yang merasa lebih tinggi, apalagi yang satu merasa dimanfaatkan oleh yang lain, dan semuanya berjalan seimbang. Muka sedih. Pelan-pelan jalannya.